Hello everyone, welcome back to another video on my channel. Happy New Year by the way, nggak kerasa sekarang udah 2024 and I've been surviving a lot of circumstances. Salah satunya adalah keluar dari toxic relationship. Because New Year always gonna be a new me resolution. So in this video, aku mau ngajak kalian berdiskusi tentang red flag of a toxic relationships. Supaya kalian bisa stop berada di hubungan beracun itu mulai dari sekarang atau sedetik setelah kalian selesai nonton video ini. So without any further ado, let's get the ball rolling. Kalian semua pasti nggak asing kan sama toxic relationships? Karena dari tahun kemarin tuh bener-bener aku nemuin banyak banget berita soal toxic relationships ini yang dialami sama beberapa orang. Entah itu kekerasan fisik, verbal abuse, seksual, atau bahkan psychologist abuse. Tapi yang harus kalian tahu, toxic relationship ini tuh nggak cuma ada di hubungan pacaran, tapi juga ada loh yang di keluarga atau bahkan di pertemanan. Tapi yang bakal kita bahas hari ini adalah in a romantic way. Jadi, toxic relationship ini adalah ketika kita feeling unsafe, merasa nggak aman, merasa nggak disupport, merasa nggak dipahamin sama sebelah pihak atau sama pasangan kita. Orang yang ada di dalam hubungan toxic relationship ini cenderung mereka itu ngerasa kalau misalnya interaksi mereka berdua itu nggak bisa nyatuin mereka, dan bikin mereka jadi lemah karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka nggak bisa jadi diri sendiri, mereka mungkin harus ngelakuin sesuatu yang mungkin mereka nggak suka sebenarnya. Karena salah satu perilaku dari toxic relationship ini adalah controlling, dimana pelaku yang toxic ini merasa mereka tuh punya hak atas diri kita. Tapi selain controlling, ada lagi nih perilaku toxic yang sering banget kita jumpai, manipulatif. Siapa di sini yang punya mantan manipulatif? Atau ternyata kalian yang manipulatif? Manipulatif adalah perilaku toksik yang sering banget dialami sama banyak orang. Ya nggak sih? And I've been there before. Karena orang-orang yang manipulatif tuh sering banget berlindung di balik kata sayang. Gini tuh karena aku sayang sama kamu, aku nggak mau kehilangan kamu. Oke. Kalian jadi ngerasa hubungan kalian tuh udah nggak nyaman lagi, padahal kalian masih sayang sama mereka, masih cinta sama mereka. And for some reason, kalian itu jadi sering banget salah paham, jadi sering mendebatkan over minor issues, masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang itu aja, dan hubungan kalian tuh cenderung satu arah gitu. Yang satu udah jelasin panjang kali lebar kali tinggi, yang satunya nggak peduli, nggak mau dengerin, jadi egoisme. Dan ada lagi perilaku toxic yang sering banget kita alami adalah posesif. Dan toxic relationship itu sering banget terjadi ketika satu atau dua orang tersebut lebih memprioritaskan cinta over the three core component of healthy relationships, yaitu trust, respect, dan juga affection. Dan possessiveness sering banget terjadi karena nggak ada kepercayaan satu sama lain. Awas ya kamu sampai deket-deket sama lawan jenis, kamu kenapa sih lama banget baca aku, kamu balas cowok lain ya? Dibilang nggak boleh terlalu friendly, nggak boleh simpan kontak lawan jenis, nggak boleh follow-followan sama lawan jenis yang mereka nggak kenal, posesif, jadinya ngekang. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Gimana dong? Ketika kita udah merasa tindakan itu kelewatan, kita mencoba untuk come out ke mereka, kita berusaha untuk bilang gitu ke mereka malah jadi nge-gaslight kita dengan embel-embel sayang, nggak mau kehilangan lah, aku nggak mau kamu jadi suka sama orang lain lah. Aduh, kita menolak hubungan yang beracun ini karena berbagai alasan. Mungkin karena harga diri kita yang rendah, atau mungkin kita belum cukup sadar diri untuk menyadari apa sih sebenarnya lagi terjadi, atau mungkin kita nggak bisa mengendalikan emosi kita gitu. Dan dalam banyaknya kasus, korban dari toxic relationship ini tuh lebih milih bertahan meskipun harus tersakiti, karena ya bukan hal yang gampang gitu buat pergi dari hubungan itu. Dan kebanyakan dari korban toxic relationship ini susah ninggalin hubungan itu tuh karena mereka udah sayang, kita mati, dan bahkan mereka tuh ada loh yang berharap si pelaku tuh bisa berubah. Ngapa kok aku diginiin, aku yakin dia bisa berubah.
Nggak, dia nggak bakal bisa berubah. Tapi nggak sih, dia nggak bakal bisa berubah. Mungkin berubah menjadi yang lebih buruk. Kan sebenarnya itu kalau misalnya hubungan kalian tuh udah bisa dikomunikasiin gitu sama kalian berdua, itu tuh nggak bakal jadi toxic relationship. Tapi ketika hubungan kalian tuh udah nggak bisa dikomunikasiin bareng-bareng, yang nggak akan ada yang bisa berubah kecuali berubah menjadi lebih buruk lagi. Mau kalian mau? Nggak capek? Daripada kalian menghabiskan waktu dengan orang yang salah, orang yang nggak bisa diajak komunikasi, ya mending kalian single aja nggak sih? Dan yang harus kalian sadari mulai dari sekarang adalah toxic relationship ini tuh bisa berujung pada kekerasan atau bahkan menyebabkan. Kalian tahu kan kasus anak anggota DPR yang berkali-kali melakukan kekerasan sama pacarnya sebelum akhirnya dia melakukan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan yang terjadi karena berada di dalam hubungan yang toksik. Terus dari gimana caranya kita sadar dan stop ketika kita berada di dalam hubungan yang toksik? Honestly, because I've been there before, sebenarnya cara kita supaya kita sadar kalau misalnya kita berada di dalam toxic relationship itu sebenarnya gampang banget. Kan semua kan pasti tahu kan ciri-ciri dari toxic relationship itu kayak gimana. Aku yakin kalian semua pasti udah tahu. Dan di situ kan bisa sadar nih kalau misalnya kalian tuh ternyata udah ada di dalam toxic relationship. Tapi untuk stop atau untuk pergi dari hubungan itu tuh emang susah sih ya. Jadi ketika hubungan kita itu komunikasinya udah lacking, udah jelek, udah satu arah, kalau misalnya kita mikir pakai logika, harusnya kita stop ya kan? Tapi emang susah banget karena kalau dari pengalaman aku, kita tuh jadinya sering banget putus nyambung. Karena ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kita perlu maafin dong. We forgive easily karena menganggap itu tuh biasa aja. Padahal ketika kita meneleri kesalahan itu terus-menerus, yang ada mereka akan beranggapan bahwa ya udah, orang kemarin gue ngelakuin kesalahan dan dia mau maafin gue dan mau terima gue lagi. Kalau misalnya gue ngelakuin kesalahan lagi ya gue tinggal minta maaf lagi. Kalau dari pengalaman aku lagi nih ya, capek tau gak sih ketika dia tuh ngomong maaf mulu, maaf mulu, nggak ada yang berubah gitu. Kecuali kalau misalnya emang dia sadar, dia mau komunikasi, dia tuh sadar atas kesalahannya dia peduli atas kesalahan dia dan dia peduli juga sama aku, ya itu pasti bakalan terjadi hubungan yang baik gitu. Cuma kalau misalnya mereka nggak sadar-sadar, bisa cuma minta maaf doang, ya nggak akan ada yang berubah. Nothing's new. Tapi dalam beberapa kasus hubungan itu bisa diperbaikin kalau nih ya, kalau mereka berdua itu bisa komunikasiin satu sama lain dan sadar gitu kalau misalnya hubungan mereka itu udah toksik. Ya itu pun kalau mereka sadar, kalau misalnya nggak sadar ya nggak bisa. Dan kalau mereka atau salah satu dari mereka nggak sadar atas toxic behavior mereka, aku saranin kalian coba untuk ceritain masalah kalian, masalah toxic relationship kalian itu ke orang terdekat, orang kalian percaya, orang yang akalnya masih waras. Karena kan ibaratnya kalian ini udah terkontaminasi gitu ya kan. Siapa tahu ketika kalian udah cerita, udah diomelin, udah dinasehatin, udah tahu itu hubungan toksik tapi masih aja dilanjut, siapa tahu mata hati kalian tuh jadi terbuka gitu dan bakalan mengakhiri hubungan itu saat itu juga. Tapi ya kalau misalkan udah dinasehatin, udah diomelin tapi tetap batu, tetap aja ngelakuin kesalahan yang sama, tetap jatuh di lubang yang sama, ya wassalam. Keluar dari hubungan toksik itu emang susah banget, apalagi kalau misalnya kita udah menggantungkan diri kita ke pasangan atau kita udah sayang banget sama mereka sampai kita nggak mau ngelepasin mereka. Tapi yang harus diwaspadain adalah ketika hal tersebut justru bikin kalian jadi kehilangan arah, kehilangan relasi, kehilangan teman-teman, bikin kalian jadi trauma, depresi, stres, capek. Dan lagi-lagi hubungan itu dua arah. Kalau misalnya kalian udah nyoba untuk komunikasiin ke mereka tapi mereka nggak peduli, nggak mau dengerin, mending kalian lari. Asli. Okay, that's the end of our Cut Corners today. Semoga apa yang aku sampaikan di sini bisa kalian pahami dan kalian ambil hikmahnya ya. Aku harap di tahun ini kalian dijauhkan dari hubungan yang toksik, orang-orang toksik, dan ketoksikan lainnya, dan kalian bakalan segera menemukan cinta yang sehat, healthy relationship. Jadi makasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau request kira-kira aku bahas apa lagi di Cut Corners, langsung aja comment down below.
I'll see you guys in another video.